Selamat pagi anak-anakku, salam sehat untuk kita semuanya. Semoga tetap bersemangat ya. Pagi hari ini kita kembali belajar muatan IPS, interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan dalam berbagai aspek, antara lain bidang bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. 1. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Pembangunan dalam bidang bahasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Hal ini bertujuan agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintah, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Misalnya dengan menyerap kosakata, baik kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Dan yang keempat, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan. Misalnya dengan menggunakan bahasa daerah untuk upacara adat atau percakapan sehari-hari di dalam keluarga. Yang kedua, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Yang ketiga, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain sebagai berikut: mengolah sumber daya alam dan membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tentunya tidak rusak. Upaya pembangunan sosial budaya oleh masyarakat. Berikut ini adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat untuk membangun sosial budaya. Yang pertama, membangun taman bacaan. Yang kedua, mengikuti kegiatan siskamling. Yang ketiga, mengikuti kegiatan gotong royong. Yang keempat, turut serta dalam organisasi masyarakat. Yang kelima, mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan. Dan yang terakhir, mempromosikan tempat wisata kepada masyarakat. Upaya pembangunan sosial budaya oleh siswa. Berikut ini adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan siswa untuk pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mempelajari tari daerah. Yang kedua, menyanyikan lagu daerah. Yang ketiga, memainkan alat musik daerah. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan pelestarian budaya. Yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan. Interaksi dalam bidang pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kegiatan berinteraksi tersebut, ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Dan interaksi tersebut memiliki 3 macam jalur yang akan ditempuh, yaitu yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal contohnya adalah pendidikan TK, SD, SMP, SMA, sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini antara lain adalah PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal ini contohnya adalah pendidikan di dalam keluarga. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, antara lain interaksi siswa dengan siswa. Contohnya, seorang siswa berbicara dengan temannya. Yang kedua, interaksi siswa dengan guru. Contohnya,
Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Yang ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar. Contohnya, siswa membaca buku. Dan yang keempat, interaksi siswa dengan lingkungan. Contohnya, siswa mengadakan karya wisata ke museum. Sekianlah pembelajaran singkat kita pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya anak-anak Bapak, silahkan kerjakan tugas-tugas berikut. Selamat mengerjakan anak-anak Bapak. Salam sehat, salam satu hati 5B, dan tetap semangat.